Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan materi yang kemarin ya dengan bentuk organisasi berbadan hukum. Ya, kemarin kita membahas beberapa masalah-masalah yang harus dihadapi ya dalam organisasi ya. Nah, dari poin 1 sampai 8 mengenai barang dan jasa yang akan dijual, pemasaran barang atau jasa, penentuan harga barang atau jasa, pembelian, kebutuhan tenaga kerja, organisasi intern, kemudian pembelanjaan dan pembiayaan, jenis badan-badan hukum yang akan dipilih. Oke, kita akan membahas berbagai macam bentuk kepemilikan badan usaha atau organisasi yang berbadan hukum. Ya, kita sebelum membahas kepemilikan badan usaha, ya perlu diperhatikan ada beberapa faktor yang harus diperhatikan ketika kita membuat sebuah organisasi ya dengan bentuknya yang berbeda-beda. Oke, di sini ada beberapa faktor yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan itu ada yang profit oriented, ada yang non profit oriented. Kalau profit oriented adalah tujuannya adalah untuk mencari keuntungan seperti CV, kemudian PT, ya, firma dan sebagainya. Nah, ada juga yang tujuannya bukan mencari keuntungan, misalkan yayasan sosial, yayasan keagamaan, kemudian bentuk perkumpulan ya dan organisasi-organisasi lainnya yang tidak berorientasi pada profit. Tipe usaha apakah bentuknya perdagangan, ya perdagangan itu membeli barang jadi kemudian dijual lagi, atau jasa, ya jasa itu seperti bentuknya pelayanan. Bisa pelayanan ini berbagai macam, apakah itu pendidikan, apakah itu hiburan, apakah itu kecantikan dan sebagainya, itu adalah bentuk jasa. Terus kemudian produksi, kalau produksi mengolah barang mentah menjadi barang jadi. Oke, luas operasi perusahaan, ini luas pasar yang dilayaninya ya. Ini luas pasar yang dilayaninya, apakah berskala lokal, daerah misalkan, atau berskala nasional, atau berskala provinsi, atau berskala nasional atau internasional. Terus bagaimana sistem pengawasan manajemennya? Ya, nomor 4 ini, bagaimana sistem pengawasan manajemennya? Terus bagaimana besarnya risiko tanggung jawab perusahaan? Tentu semakin besar perusahaan, maka kemungkinannya keuntungannya juga semakin besar, maka risikonya semakin besar. Semakin kecil perusahaan, keuntungan semakin kecil, maka risikonya pun juga semakin kecil. Biasanya begitu ya dalam realitas bisnis. Kemudian besarnya capital. Ya, biasanya kita akan membahas nanti setiap bentuk-bentuk organisasi itu punya bentuk permodalan yang berbeda ya. Biasanya pada modal pendirian antara CV, PT, koperasi termasuk yayasan itu bisa berbeda ini. Kemudian sistem pembagian laba. Ya, bukan lama, ini sistem pembagian laba. Oke, sistem pembagian laba juga berbeda-beda ya. Antara CV, koperasi, kemudian PT ini bisa berbeda-beda. Lama berdirinya perusahaan itu berdasarkan peraturan perusahaan yang dibuatnya. Setiap perusahaan mungkin berbeda-beda mengenai lamanya perusahaan tersebut, termasuk di dalam struktur organisasi. Kemudian juga peraturan-peraturan pemerintah. Nanti badan-badan hukum ini diatur oleh peraturan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah. Oke, sekarang kita akan membahas satu persatu, yaitu badan organisasi yang berbadan hukum ya. Yang pertama adalah badan usaha perseorangan ya. Jadi badan perusahaan perseorangan ini saya jelaskan di sini adalah badan usaha yang modalnya itu adalah oleh satu orang ya, modalnya oleh satu orang.
Jadi karena dia modalnya satu orang, maka dia juga menanggung semua risiko yang ada. Ya, bentuk ini biasanya dia punya modal sendiri, kemudian dia mempekerjakan orang, kemudian keuntungannya juga untuk dirinya sendiri. Nah, ini adalah misalkan kalau Anda lihat ada perusahaan UD misalkan ya, tulisan di depannya itu usaha dagang, atau PD perusahaan dagang ya. Itu biasanya usaha perseorangan, modalnya hanya dia sendiri, tidak ada orang lain. Kalaupun ada bank itu bukan modal, kalaupun ada suntikan dana bank itu bukan modal, tetapi itu adalah tetap disebut dengan pinjaman dari bank ya, jadi bukan modalnya dia, tapi ini adalah badan usaha perseorangan. Nah, kita akan bahas firma ya. Di sini ada firma. Firma ini sebenarnya sudah zaman-zaman Belanda ini, pasal 16 Kitab Undang Pidana, dan sekarang sudah agak jarang yang menggunakan firma. Karena firma ini kenapa sekarang jarang, kita jelaskan di sini. Jadi firma ini adalah bentuk badan usaha terdiri dari dua orang, yang penting lebih dari satu orang. Kalau perusahaan perseorangan kan satu orang ya. Nah, ini adalah perusahaan yang didirikan lebih dari satu orang ya, bisa 2, 3, 4 dan sebagainya. Nah, nanti dia si pembentukan usaha ini terdiri dari patungan beberapa anggota tersebut ya. Misalkan ada 3 anggotanya, dibutuhkan dana misalkan modal pertama 150 juta. Si A misalkan memberikan modal 75 juta, si B memberikan modal misalkan 75 juta, dan si C memberikan modal 50 juta. Jadi menyerahkan ke dalam perusahaan tersebut dalam bentuk permodalan. Nah, nanti dia masuk ke pendirian, dibuat di hadapan di hadapan notaris ya. Jadi dia dibuat didasarkan dan didaftarkan di pengadilan umum dan diumumkan di berita negara ya, di berita negara. Oke. Nah, saya akan meringkas dari A sampai E supaya Anda jelas. Kalau saya hanya membacakan saja mungkin Anda kurang begitu paham ya. Nanti saya secara singkat saja membacakan intisari daripada firma ini. Jadi firma ini adalah patungan dari beberapa orang, di mana firma ini kemudian menjalankan sebuah usaha. Keuntungannya dibagi berdasarkan modal para anggota yang dimasukkan. Jadi kalau Anda modalnya besar, nanti Anda dapat bagi hasilnya juga besar. Kalau Anda modalnya kecil, bagi hasilnya juga Anda dapat kecil. Tetapi firma ini tidak memisahkan harta kekayaan Anda sebagai pemilik modal dengan perusahaan. Jadi mobil yang dimiliki oleh perusahaan, rumah yang dimiliki oleh perusahaan, kemudian harta yang dimiliki bisa menjadi milik Anda. Jadi menjadi milik bersama. Jadi harta perusahaan dengan harta kekayaan pribadi itu sama. Resikonya adalah ketika perusahaan mengalami kebangkrutan, maka harta-harta pribadi Anda itu bisa disita semua menjadi milik perusahaan untuk mengganti perusahaan apabila perusahaan itu rugi. Karena apa? Harta kekayaan perusahaan tidak dipisahkan dengan harta kekayaan pribadi. Jadi ketika perusahaan bangkrut, maka semua anggota harus menanggung kerugian tersebut, termasuk harta kekayaan pribadinya. Nah, itu adalah disebut dengan firma ya, disebut dengan firma. Selanjutnya ada CV. Nah, CV ini masih banyak ya, di CV ini masih banyak ya. Kalau firma sudah agak punah, jarang saya lihat di Indramayu ini yang menggunakan bentuk adalah
firma atau disingkat dengan FA. CV sendiri adalah Commanditair Virgin, itu bahasa Belanda singkatannya. Di bahasa Indonesia akan menjadi perseroan komanditer, ya bukan komanditer, ini perseroan komanditer. Ya. Bentuk badan ini perluasan bentuk usaha perseorangan, pemiliknya lebih dari seorang, sama dengan firma patungan ya. Ini berdasarkan Kitab Undang Hukum Dagang, adalah suatu bentuk kerjasama untuk perusahaan bersama antara orang-orang yang bersedia memimpin pengaturan perusahaan dan bertanggung jawab penuh dengan kekayaan pribadinya dengan orang yang memberikan pinjaman. Oke, nanti saya jelaskan ya secara singkat. Jadi begini, CV ini. CV ini mirip firma. Dia patungan ya. Berbentuk berusaha patungan ya. Nah, ini anggotanya. Ya. Ketika perusahaan ini dijalankan ya, di antara anggota CV ini misalkan ada 5 orang. Dari 5 orang ini akan dibagi, ada anggota yang aktif, ada anggota yang pasif ya. Anggota yang aktif ya, ini biasanya dia menjalankan manajemen. Taruhlah dari 5 orang ini 2 yang menjalankan manajemen, yang 3-nya adalah anggota pasif. Jadi yang 3 ini adalah saya anggap saja si A, si B, si C, si D, si E supaya memudahkan. Si A dengan si B adalah anggota pasif, si C, D, E adalah anggota pasif. Si A dengan si B ini dia akan menjalankan sebuah manajemen karena dia yang dipercaya, si A dengan si B. Nah, otomatis si C, D, E dia tidak akan terlibat di dalam manajemen. Nah, keuntungan bagi si A, si B, dia tentu akan mendapatkan hasil yang lebih ketimbang C, D, dan E. Karena apa? Karena dia menjalankan manajemen. C, D, dan E itu dia tidak sebesar yang diperoleh A dan B. Oke. Jadi apa risikonya bagi A dan B? Ketika perusahaan mengalami kerugian, maka yang bertanggung jawab adalah A dan B. C, D, dan E tidak bertanggung jawab pada kerugian tersebut. Ya, itu adalah CV. Nah, jadi di sini, makanya di sini di dalam CV ini ada yang dimaksud yang 2 ini, ya. Ini satu dengan 2 ini tugasnya si A dengan B tadi. C itu adalah ini, ya. Dia tidak bekerja, ya. Dia hanya diam saja, tetapi dia menerima keuntungan tapi tidak sebesar daripada yang aktif seperti sekutu umum dengan sekutu terbatas. Makanya di sini ada kata aktif, bertanggung jawab tidak terbatas. Tidak terbatas itu artinya dia harus menanggung kerugian ketika perusahaan mengalami kerugian, sama juga dengan sekutu terbatas. Nah, kalau ini sebetulnya dia melakukan manajemen tapi dia rada masuk ke sini. Dia tidak menanggung kerugian. Kalau yang menanggung kerugian yang ini yang di atas. Nah, itu adalah yang dalam bentuk CV. Makanya CV sekarang masih dijalankan ya. Nah, yang paling banyak saat ini adalah PT, perseroan terbatas. PT ini kalau di bahasa Inggris kan ya, limited corporation atau perusahaan yang terbatas ya. Nah, PT ini sama seperti firma maupun CV adalah perusahaan patungan, tetapi di sini nanti akan dibagi anggota-anggotanya ya. Ini juga sama dinotariskan. Jadi kalau Anda bikin PT itu dinotariskan ya. Nah, jadi nanti PT ini dia akan, nanti saya akan bahas ada PT tertutup, ada PT terbuka. Kita bahas PT yang tertutupnya dulu. PT tertutup ini misalkan begini, tadi ada 5 orang. 5 orang ini dia dalam PT ini disebut dengan para pemegang saham. Nanti pemegang saham itu disebut dengan Dewan Komisaris. Nah, ini. 5 contoh yang 5 orang tadi misalnya membuat sebuah CV.
Nah, orang yang duduk di Dewan Komisaris di dalam PT harus ada yang lebih tinggi patungannya atau modalnya atau sahamnya, sebab orang yang lebih tinggi ini akan diangkat menjadi presiden komisaris ya. Jadi dia adalah orang yang paling tinggi. Nah, di sini presiden komisaris ini berhak nanti membuat struktur organisasi untuk menjalankan perusahaan yang disebut dengan dewan direksi. Nah, jadi peranan pemegang saham menentukan manajemen. Ini tentunya membentuk dewan direksi. Ini sebetulnya saham mayoritas tadi atau pemilik saham tertinggi. Ya. Nah, sekarang yang kedua adalah dividen. Nanti dividen para pemegang saham itu tergantung jumlah modal yang dia masukkan. Kemudian perusahaan itu berproses ya atau berbisnis, kemudian dapat keuntungan itu nanti dibagi dua, ada keuntungan yang dibalikan lagi ke modal, ada keuntungan yang dibagi. Nah, keuntungan yang dibagi dalam PT itu disebut dengan pembagian laba atau dividen ya. Tentu jumlah dividen sama dengan CV ya, sama dengan firma, tergantung tergantung jumlah saham yang dimasukkan. Oke. Jadi itu. Nah, jadi itu yang disebut dengan PT yang bersifat tertutup. Nah, tapi di sini ada yang PT yang bersifat terbuka. Ya. CV yang bersifat terbuka. Jadi CV yang terbuka, PT terbuka ini dia yang disebut dengan go public. Kalau tadi tertutup. Bedanya begini. Kalau tadi yang tertutup adalah 5 orang ini tidak boleh ada tambahan orang lain masuk. Tetapi PT yang terbuka ini dia mencoba orang lain boleh bergabung. Orang lain boleh masuk dalam perusahaan tersebut. Nah, ketika orang lain masuk, tentu sahamnya harus dijual keluar secara terbuka, siapapun boleh beli. Nah, maka penjualan saham ini biasanya dilakukan di yang namanya bursa efek. Kalau di Jakarta ada bursa efek Jakarta, kalau di Amerika ada namanya Wall Street, itu adalah pasar modal ya atau bursa efek. Itu yang di sini terjadi transaksi penjualan saham perusahaan. Tinggi rendahnya saham yang dijual itu tergantung daripada profil perusahaan. Jika perusahaannya itu lagi baik reputasinya, maka harga sahamnya juga akan naik. Kalau reputasinya lagi turun, maka harga sahamnya akan turun. Nah, di sini ketika menjual saham ke umum, dia dibagi ada saham itu ada saham biasa. Nah, saham biasa ini adalah mereka yang ingin membeli saham dan ingin menguasai saham mayoritas. Jadi saham biasa ini adalah dijual bebas ya, dan bisa Anda menjadi saham mayoritas, bisa mengalahkan orang yang pertama tadi yang berkuasa di perusahaan. Anda bisa kalahkan dia apabila Anda bisa melampaui sahamnya ketimbang orang yang pertama tadi. Ini saham common stock. Saham common stock ini keuntungannya ketika perusahaan lagi keuntungan besar, maka Anda dapat dividen yang besar. Dividen bagi hasil ya, ini yang ini. Ya. Tapi ketika perusahaan rugi, maka juga Anda harus mengganti kerugian tersebut. Ya. Nah, itu adalah keuntungan dan risiko daripada saham biasa atau disebut dengan common stock. Stock itu bahasa Inggris daripada saham ya. Kemudian ada juga saham preferensi atau preference stock. Ya. Preference stock ini adalah saham yang dibagikan kepada orang-orang yang dia tidak ikut terlibat dalam manajemen ya, tetapi dia hanya ingin dividennya saja. Nah, tetapi dia tidak sebesar perolehannya dari saham common stock ini, dan dia tidak bisa untuk menjadi berkuasa atau mengambil saham mayoritas. Ya, jadi kalau Anda pengen jadi saham mayoritas, Anda harus belinya saham biasa.
Tapi kalau Anda tidak ingin jadi saham mayoritas dan tidak ikut dalam pengambilan keputusan manajemen, Anda cukup saham preferensi. Keuntungannya, saham preferensi ini perusahaan lagi rugi, lagi untung, Anda akan memperoleh dividen yang tetap. Jadi kalau perusahaan itu bangkrut, Anda tetap harus dibayar dividen Anda. Nah, itu adalah bentuk adalah saham. Nah, ada lagi yang berbentuk bukan sebetulnya obligasi ya. Obligasi itu sebenarnya bukan dalam bentuk modal tapi pinjaman. Jadi Anda nanti misalkan menanam modalnya di dalam perusahaan itu bukan dalam bentuk saham tapi obligasi. Obligasi itu Anda akan dapat bunga dari Anda memberikan pinjaman modal kepada perusahaan. Nah, itu adalah PT yang terbuka. Jadi di sini ada macam-macam, ada PT tertutup sudah saya jelaskan tadi dan PT terbuka di mana dijual secara go public kalau yang terbuka itu. Nah, di sini PT terbuka ada PT milik swasta, sahamnya milik swasta. Ada milik asing ya, sahamnya milik asing di sini, saham-sahamnya punya perusahaan asing. Ada juga punya campuran antara orang swasta dalam negeri dengan asing. Nah, ada lagi yang disebut dengan PT milik negara yang disebut dengan BUMN. Ya, jadi komisarisnya akan ditunjuk oleh pemerintah. Jadi seperti Pertamina, Bank BNI, Bank BRI dan sebagainya disebut dengan BUMN atau disebut dengan PT yang milik negara. Jadi milik negara itu saham-sahamnya boleh milik swasta tapi mayoritasnya adalah milik negara. Nah, oke. Itu ya. Jadi milik negara itu dulunya itu perusahaan jawatan ya. Terus kemudian sekarang berubah menjadi badan usaha milik negara atau PT yang dimiliki saham mayoritasnya oleh negara. Ini diatur oleh undang-undang, bergerak di bidang vital yang dikuasai negara seperti misalkan transportasi kereta api, air minum, kemudian listrik ya dan sebagainya yang sifatnya vital. Ini berdasarkan Undang-Undang Dasar pasal 33 ya. Kekuasaan yang menyangkut vital negara harus dikuasai oleh negara. Nah, ini adalah PT. Nah, ada juga perusahaan milik daerah ya, PT tapi milik daerah seperti kalau di itu ada PDAM misalkan, ada BPR yang milik daerah ya, seperti Bank Jabar itu adalah BUMD milik pemerintah Jawa Barat ya. Kalau PDAM biasanya untuk pemerintah daerah. Ini untuk membantu meningkatkan penerimaan asli daerah. Selanjutnya adalah koperasi ya. Koperasi ini adalah sama sebetulnya bentuk dalam usaha patungan ya, koperasi ini. Ya, ini koperasi. Bentuk usaha patungan ya. Jadi bentuk usaha patungan ini adalah tetapi minimalnya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 itu minimalnya adalah 20 orang ya. Jadi tidak bisa koperasi kita bentuk 2 orang, 3 orang, 4 orang atau 5 orang tapi 20 orang. Nah, semua orang sama mengumpulkan modal yang disebut dengan simpanan pokok dan simpanan wajib ya. Dia kemudian naruh uangnya di koperasi dalam bentuk modal dan tidak boleh ada yang lebih besar atau lebih kecil seperti hanya CV atau PT atau firma. Tetapi semua harus sama rata. Nah, karena modalnya sama rata, maka ketika koperasi itu menjalankan perusahaan dan mendapatkan keuntungan, maka dibaginya pun sama rata karena keuntungan usaha dari anggota untuk anggota oleh anggota. Jadi tujuannya sosial karena koperasi ini. Jadi sosial maksudnya para anggotanya. Jadi tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih kecil.
Jadi semua sama rata. Lalu dividen tergantung daripada jumlah modal yang dimasukkan. Jadi saya ulangi lagi, karena modalnya sama rata, maka pembagian keuntungannya pun sama rata, ya. Oke. Nah, struktur organisasi nanti dia akan membuat struktur organisasi. Nanti ketuanya dipilih oleh rapat anggota secara demokrasi, ya. Kalau PT itu adalah pimpinannya itu mereka yang memiliki modal yang terbesar. Tapi kalau koperasi adalah dipilih melalui voting rapat anggota. Nanti akan membentuk pengurus koperasi. Ya, hasil voting itu akan menentukan siapa ketua koperasinya. Ada ketua, sekretaris, bendahara, dan dijalankan oleh seorang manajer. Ya, nah itu adalah bentuk koperasi. Ada juga badan hukum, dia tidak berbentuk pembagian keuntungan seperti di atas, tetapi ini berdasarkan sosial, ya, di mana dia menitik beratkan pada bidang ini. Jadi kalau Anda pengen bikin majelis agama misalkan, ya, terus kemudian bidang sosial atau bidang pendidikan atau bidang lingkungan hidup dan sebagainya, Anda bisa memberikan yayasan. Yayasan itu bahasa Inggrisnya foundation, ya. Jadi keuntungan ketika yayasan itu, misalkan yayasan itu ada yang tidak memperoleh uang, ada tidak melakukan sebuah proses usaha, tapi ada juga yang melakukan proses usaha. Misalkan begini, yayasan yatim piatu, dia kan tidak menerima uang dari yatim piatu, tapi dia menerima dana dari pihak donatur. Tapi ada juga yang dia menerima uang, misalkan sekolah atau pesantren. Nah, tetapi keuntungan daripada pendidikan ini itu tidak bisa kemudian dibagi oleh pemilik modal, tetapi dia harus dikembalikan lagi kepada organisasi, kebutuhan organisasi. Jadi yayasan ini bersifat non profit, ya. Jadi keuntungan itu tidak dibagi, tapi keuntungan itu dibalikan lagi ke organisasi. Itu bentuk yayasan. Makanya yayasan itu bergerak di bidang sosial, keagamaan, lingkungan hidup, pendidikan, dan sebagainya, ya. Ini Anda bisa baca deskripsinya. Juga ada perusahaan yang disebut dengan joint venture. Jadi joint venture itu adalah perusahaan yang dibentuk karena ada proyek besar. Misal di Indramayu nanti ada proyek Pertamina UP lanjutan, ya. Nah, nanti berbagai macam perusahaan-perusahaan baik asing maupun swasta akan masuk ke Indramayu membuat sebuah proyek. Nah, itu adalah beberapa PT masuk. Setelah proyek itu selesai, bubar, ya. Nah, itu namanya joint venture. Jadi hanya sementara gabungan dari beberapa perusahaan untuk mengerjakan sebuah proyek, ya. Itu adalah joint venture, ya. Nah, terus kemudian ada trust. Nah, trust ini sebetulnya mirip asosiasi. Perusahaan menjadi suatu perusahaan raksasa sehingga trust ini mengakibatkan monopoli. Jadi perusahaan-perusahaan bersatu akhirnya membentuk sebuah monopoli, ini trust. Nah, kalau holding company ini adalah perusahaan yang membeli beberapa saham dari perusahaan-perusahaan lain kemudian menjadi miliknya. Makanya pernah Anda mendengar ya, misalkan Bakri Group misalkan, atau perusahaan Salim Group. Nah, itu adalah perusahaan-perusahaan holding company. Jadi dia membeli saham-saham perusahaan-perusahaan kecil yang sedang goyah, dibeli sama dia, itu namanya holding company. Nah, ada lagi yaitu concern, yaitu penggabungan beberapa perusahaan dengan tujuan utama untuk memperoleh sumber biaya, ya, dan bukan untuk mengatur persaingan. Dan perolehan kedudukan monopoli struktur organisasi sangat luas, meliputi berbagai daerah. Jadi dia untuk mencari biaya saja, ya. Jadi perusahaan itu dia membutuhkan biaya, maka dia menggabungkan beberapa perusahaan-perusahaan yang mau membiayai perusahaan tersebut. Nah, itu adalah beberapa bentuk-bentuk badan hukum, ya. Silakan Anda boleh membaca di sini sekali lagi, atau boleh Anda untuk menambah pengetahuan Anda googling bisa,
ya googling mengenai bentuk-bentuk apakah bedanya koperasi, PT dan sebagainya untuk memperluas cakrawala wawasan Anda. Sebab teori itu bukan diperoleh dari kuliah saja, tetapi di era internet itu Anda bisa mencari sumber-sumber dari internet mengenai bentuk-bentuk perusahaan ini agar knowledge Anda menjadi luas. Oke. Jadi untuk bahan UAS yaitu kita mulai dari sini, dari teori manajemen umum ya. Ini bahan UASnya. Nah, ini bahan UAS. Ya, dari sini bahan UASnya. Ya. Dari teori manajemen umum sampai yang terakhir hari ini saya berikan ya. Nanti dalam bentuk ujian daring ya, ujian daring. Nanti bahannya tadi ya dari teori manajemen umum sampai terakhir saya berikan. Sampai di sini dulu materi kuliah manajemen umum. Nanti kita ketemu lagi di semester 2 pada mata kuliah manajemen pemasaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.